petani itu ya kita sendiri. Ya memproduksi bahan pangan itu sebagai pelaku utama. Petani ya sebagai seorang pengolah lahan yang untuk mendapatkan penghasilan. Profesi, karena kami kan menurut sebagai orang awam ya, mungkin jauh dari wawasan dan pengetahuan yang luas. Jadi ya hanya bertani itu satu-satunya jalan. Jalan Tubai sampai Tado, Ulun Tuho sampai Mudo, Tarong lampu, Taro sai kayo, Kopi Cakelado. Artinya seorang petani katakan berdaulat ketika ia dapat menentukan dirinya harus bekerja apa, bertanam apa, mengusahakan menurut kebebasan cara berpikirnya petani. Daulatnya di situ. Menurut saya kedaulatan petani itu adalah petani yang lebih tarif dari jenis benih lokal yang bisa ditanam turun temurun, tidak tergantung dengan beli benih ke pasar, ke toko. Yang kedua, kita bisa menghasilkan pupuk yang bisa dibuat sendiri, jadi tidak perlu membeli yang bentuknya kimia. Mungkin juga dari segi harga kami bisa menentukan harga kami sendiri sebagai petani. Dalam pikiran saya, sekarang ini petani kehilangan kedaulatannya. Kehilangan tanahnya, banyak yang disewakan, banyak yang masuk dalam pegadaian, akhirnya pindah hak, dicabut, disita. Ya, dengan kemitraan itu betul-betul justru membuat petani kehilangan kedaulatannya. Kami merasa kedaulatan kami sebagai petani itu banyak yang terampas. Contohnya saja, dahulu kalau kita mau menanam, kita menanam dengan beli sendiri. Kalau sekarang kita harus beli. Dulu dengan menggunakan pupuk-pupuk organik masih bisa menghasilkan, tapi untuk sekarang kan karena program pemerintah harus menggunakan pupuk kimia. Ada itu nira air kelapa itu legen itu lah yang dibikin gula merah, itu udah operasi hampir
bulan ini. Mungkin di sini kan tanahnya masih bagus, ya kan. Terus di sini nggak rawan banjir juga, ya kan. Gini kalau pengen ke sini kan petaninya kan masih lahannya masih banyak yang belum ketanaman. Hasil tanamnya kan dijual sama yang itu, yang dari perusahaan. Iya, seperti ini apa kelapa gitu. Enggak, jualnya harus ke situ. Jualnya harus di situ. Tapi tetap itu mencekik kan akhirnya gitu loh. Padahal petani itu ya akhirnya menjadi, kalau misalnya modal itu dari luar, kan akhirnya petani itu jadi buruh di lahannya sendiri. PT juga kemarin kan mau masuk, kedelai hitam itu. Cuman kan di sini tanahnya nggak cocok, cuman bisa tumbuh subur, cuman buahnya nggak bagus. Sama gula merah itu, udah pabriknya udah bikin banyak. Kawan kita dari ada 2 orang 3 orang ikut itu. Makanya kami kemarin, kenapa kamu bisa buruh di lahan kamu sendiri? Lahan kita ditanamin mereka, kasih bibit sama mereka, kita buruh sama mereka, kita buruh di lahan kita sendiri. Kalau sebagian orang bilang itu dampak baik, nah, tapi kalau untuk kelanjutan dari kemudian kan tanah itu rusak. Setelah tanah itu rusak kan udah milik kita sendiri kan, dia udah lepas kontrak gitu kan. Nah, selagi bagus-bagusnya dia nanam kan, kalau lagi buruknya, nah nanam kan setelah kembali ke kita tanah udah rusak, udah habis itu hara-haranya itu kan, udah dimakan yang kemarin-kemarin. Jadi kita harus perbarui lagi kan, kayak sistem kontrak gitu. Lahan kita udah dimiliki mereka tanaman itu, jadi kita buruh sama mereka, tapi buruh di lahan kita sendiri. Itulah hebatnya mereka. Nah, inilah yang kadangkala membuat saya pun bingung dengan sikap atau cara si petani itu sendiri gitu. Nampak seperti tidak menyadari tentang eksploitasi, tentang apa ya, petani karena ketidaktahuannya ini seperti dibodohi, mudah banget diiming-imingi dengan keuntungan begitu ya. Nah, sehingga banyak di sini petani yang terhisap dengan model-model kemitraan itu. Karena petani itu memang benar-benar sosok yang empuk bagi mereka gitu loh, yang untuk melancarkan wirausaha mereka. Alih-alih untuk ke sana, tapi kenyataannya enggak. Semakin terpuruk pertanian di sini. Ya, kemitraan itu menghilangkan kedaulatan petani di sini saat ini. Yang jelas kami sebagai petani yang merasa terganggu sih, tidak begitu menyukai adanya pihak-pihak lain yang mungkin akan mengganggu kedaulatan kami sebagai petani itu sendiri. Ya harapan kami ya, kami sebagai petani ya tetap mempertahankan kearifan lokal sebagaimana kami bersosial, kami bermasyarakat. Di dalam kami ya mengupayakan, mengerjakan itu ya secara manual lah, layaknya pada umumnya petani itu ya tidak bisa jauh dari lahan pertanian itu sendiri. Hidup itu. Maka apa yang harus dilakukan? Saya pikir peningkatan kapasitas pendidikan tani itu
sangat penting untuk membangun sebuah kesadaran tentang realita kehidupan yang seperti ini. Mereka tahu posisinya dan hal-hal apa yang harus dia kerjakan. Satu memang pendidikan, lalu kemudian penguatan komunitas. Iya, saya kira itu. Komunitas menjadi sarana untuk saling menopang, saling menguatkan, saling memberdayakan, dan seterusnya. Pendidikan dan penguatan komunitas. Saat akhirnya mereka bertandang bahwa janji, mimpi, juga uang. Menyalahkan aku menjadi petani yang tak kaya dan miskin rejeki. Salahkah ku menjadi petani, bertahan untuk menjadi petani, meski selebar dahi, sepanjang bahuku, tanah ini untuk anak cucu. Hingga pabrik datang, sawah perlahan menghilang. Hingga pabrik tiba, petani di penjara. Petani dibenci pemimpinnya, ada juga yang didera, ada pula yang hilang nyawanya, hilang